hal apa yang bisa membuat kalian lebih bertahan hidup ketimbang uang. Itu hal yang bagi gue, wah ini emang harusnya yang ditumbuhin ke sisi anak muda ini ya adalah seperti ini gitu. Banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk negeri. Salah satunya mengelola kekayaan alam secara mandiri. Sudah siapkah kita sebagai muda-mudi dalam menghadapi era bonus demografi? Kembali lagi bersama saya Elbi di channel Bonus Demografi dalam segmen Milenial Menginspirasi. Saat ini saya berada di kota Bogor, tepatnya di sebuah lahan kecil di daerah Cihelet, Pakuan. Kita akan menjumpai seorang sarjana lulusan ilmu komunikasi yang memilih terjun ke pertanian untuk melanjutkan hidup dan berbagi manfaat kepada masyarakat. Selamat siang, Mas. Saya Elbi dari channel seputar bonus demografi. Mau minta waktunya sedikit nih buat dengar Mas Raksa sharing-sharing. Katanya kan sekarang lagi menekuni perkebunan ya. Sepatunya kotor nih. Nah, tuh kan, sepatunya aja sampai kotor tuh. Karena tiap hari dipakai bolak-balik ke kebun gitu kan. Karena nggak punya sepatu boot. Tapi multifungsi jadinya kan. Multifungsi, dipakai jalan oke, dipakai ke kebun oke gitu kan. Boleh Mas, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Sambil jalan-jalan ke kebunnya, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol juga. Mudah, sederhana, dan berpikir terbuka. Itulah 3 kata yang dapat menggambarkan Raksa, seorang sarjana ilmu komunikasi yang mengabdikan dirinya menjadi seorang petani. Raksa memilih terjun ke pertanian karena keinginannya untuk dapat menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. Hebatnya, ia lakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan sudah membagi ilmunya kepada masyarakat yang tersebar di berbagai daerah. Bagaimana cara anak muda yang tidak memiliki bekal ilmu pertanian sukses mengembangkan berbagai bibit tanaman? Sebelum kita dengar cerita inspiratif dari Raksa, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sahabat milenial, ya saat ini saya sudah bersama Mas Raksa. Beliau adalah lulusan sarjana komunikasi, tetapi memilih untuk terjun ke bidang pertanian. Nah, mau tahu kenapa alasannya beliau memilih terjun ke bidang pertanian? Yuk, Mas, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Oke. Nama kemana yang mana? Yang Mas Raksa. Nama gue Raksa. Ya. Dari tadi kan udah disebutin ya. Kebetulan gue lulusan sarjana komunikasi dengan ambil penjurusannya itu sendiri adalah jurnalistik. Baru lulus 2000 berapa ya? Baru kemarin bulan Februari kemarin. Nah, kalau perkenalan sih kayaknya segitu aja sih. Terus kenapa sih latar belakangnya awalnya itu memilih ke bercocok tanam ini? Padahal kan lulusan komunikasi nih. Bisa diceritain nggak? Sebenarnya sih kalau terjun ke sini awalnya kan kita tarik ulur dulu panjang jauh ke belakang ya. Sebenarnya kenapa bisa tiba-tiba ke sini itu udah ada planning sama teman-teman, kebetulan teman-teman Borak ya, Bogor Respon Anticipation Crisis gitu. Bogor Respon Anticipation Crisis ya, Borak ya. Borak itu kita prepare gimana caranya kita harus prepare perihal masalah, kita harus ngerespon perihal bakal ada krisis nih ke depannya, antisipasinya seperti apa. Salah satunya waktu itu kita ngebagi-bagi bahan pangan kayak sembako ke masyarakat. Terus kita mikir lagi akhirnya ketika bagi-bagi sembako dan bahan pangan doang, masyarakat manja nanti. Dan kita nggak mungkin terlalu punya uang. Oke, akhirnya kita kepikiran untuk membuat kebun kolektif yang gimana caranya kebun ini nggak cuma kita yang bikin, tapi kita tularin ke yang lain. Salah satunya adalah gimana caranya nularin orang untuk mulai berkebun adalah dengan kita bagiin bibit-bibit ya. Salah satunya adalah bibit cabai yang kita bagiin ke masyarakat, biar fungsinya adalah mereka ke-trigger nih, gue udah nanam cabai, nanti gue pengen nanam apa lagi ya. Nah, itu adalah pikiran ide kawan-kawan bersama. Apa aja sih Mas komoditi yang ada di kebun ini? Kalau komoditi sih sebenarnya
ini kalau dibilang komoditi enggak ya maksudnya. Karena kita sebenarnya ini cuma salah satu bentuk percobaan aja. Ngasih bukti ke masyarakat bahwa ini tempat kayak gini kita bisa nanam loh. Dengan lahan seperti ini, hasilnya seperti ini, bisa sebesar apa gitu. Kalau untuk saat ini kita memang mainnya masih di cabai, terus terong, ya kurang lebih sayur daun dan sayur buah. Bahkan kita ngebuktiin bahwa kita bisa nanam jagung gitu. Jagung pun jadi di sini. Terus selain jagung pun wortel pun kita tanam juga. Gitu. Kenapa sih alasannya untuk milih komoditas-komoditas itu untuk dikembangin di sini? Apakah memang komoditas itu berpotensi besar nanti untuk dijual atau dipasarkan atau dikembangkan lagi oleh masyarakat gitu? Gini, kalau bicara masalah kenapa kita pilih komoditas ini? Pertama, kita pilih sayur dan beberapa bumbu. Fungsinya simpel. Ngasih contoh ke masyarakat. Kalau kalian bisa nanam bumbu di rumah, minimal uang belanja buat beli bumbu berkurang. Terus kalau nanam buat sayur buah, sayur daun kayak kangkung, apa bayam dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa nanam di rumah dan setiap hari panen, nggak perlu belanja. Itu aja sebenarnya ngasih contoh ke masyarakat seperti itu. Kita ngasih 300 bibit tiap wilayah. Tapi dengan syaratnya mereka harus membayar. Bayarnya itu simpel. Mereka benihin lagi sampai 300 terus bagiin ke tetangganya, ke kampung tetangga. Nah, ketika mereka udah panen, mau ngejual, bingung kemana, kita pun bisa nyariin gitu pasarnya. Dan urusan mereka mau ngasih ke kita apa misalnya ngasih bagi hasil terserah nggak jadi masalah gitu. Yang penting mereka udah ngerasain bahwa ini nanam tuh ada hasilnya. Kalau kita sendiri di sini kita tujuannya memang untuk perihal masalah sosial. Bibit-bibit yang tadi ini sudah didistribusikan kemana aja tuh Mas rata-rata? Apakah hanya di Kota Bogor atau sudah sampai Kabupaten Bogor bahkan ke daerah? Kalau bibit udah sampai Tangerang. Udah sampai Tangerang ya? Ya. Bekasi juga deh kalau nggak salah. Bekasi juga sudah ada ya? Sama bentar, aku lupa nama daerahnya. Bojonegoro apa? Jawa Tengah itu ya? Tapi Jawa Tengah. Jadi memang ada yang datang sengaja ke sini. Emang orang sini gitu, terus dia pengen ngebawa ke sana bibitnya. Dibawa ke sana. Jadi hasilnya pun nanti dia kasih tahu ini udah berhasil di sini, terus mau disemai lebih banyak ke sana biar disebarin ke petani sana. Jadi menariknya ketika kita udah ngebagi ini kan sekarang tuh kita udah masuk udah ada 17 titik berarti 17 kebun kolektif seperti ini. Yang mereka ngelakuin sendiri buat ngebangun ketahanan pangan sendiri sehingga mereka alhamdulillahnya tuh ada yang udah mulai panen dan merasakan dampaknya. Nah itu mulai dari daerah Ciapu, Cibinong, Tanah Sareal, sampai ke kabupaten, sampai yang lebih jauh itu ada di Tangerang, ada yang di Bekasi, sampai ke yang Bojonegoro. Itu hal yang bagi gue, wah ini emang harusnya yang ditumbuhin ke sisi anak muda ini ya adalah seperti ini. Yang terakhir nih Mas, apa sih pesan dan harapan Mas nih untuk anak-anak muda seusia kita ini gitu kan ya? Milenial lah bisa dibilang milenial gitu ya, yang rentang usia dari mulai 20 sampai 30 gitu kan. Kalau buat teman-teman ya dimanapun berada, jangan pernah berpikir bahwa hidup kita itu bakalan terus-terusan kepatok sama uang. Kita nggak pernah ngebayangin misalnya hari ini gue punya uang 2 miliar, tiba-tiba besok resesi dan uang nggak laku. Terus 2 miliar itu buat apa? Itu salah satunya. Nah, ketika gue bicara seperti ini, maka dibalikin ini ke teman-teman. Hal apa yang bisa membuat kalian lebih bertahan hidup ketimbang uang adalah kalian bercocok tanam, kalian menanam makanan kalian sendiri, dan kalian membuat ketahanan pangan dan juga termasuk ketahanan pangan wilayah sehingga orang lain bisa kalian sejahterakan, kalian bisa mensejahterakan diri kalian sendiri, dan kalian tidak membunuh secara perlahan orang lain. Nah itu aja, sebenarnya simpel. Baik lagi nanam, tetap baik sama orang lain, dan jangan pernah kepatok bahwa hidup itu hanya tentang uang doang. Itu aja. Lahan terbatas tidak menyurutkan ide Raksa untuk mengasah kreativitas. Cita-citanya yang ingin mewujudkan ketahanan pangan membuat ia berani memilih pertanian sebagai mata pencaharian. Era bonus demografi memberikan kita peluang sekaligus tantangan untuk dapat menciptakan sesuatu yang bernilai dan menghasilkan. Ditambah, dalam kondisi sekarang ini, semakin sulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Apa yang dilakukan Raksa dan teman-temannya tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan. Ketahanan dan kedaulatan pangan dibutuhkan dalam era sekarang. Ditambah di masa pandemi, membuat kita harus memiliki strategi dalam mengelola kekayaan negeri. Ringkasan video tadi menggambarkan bahwa menciptakan sesuatu yang bermanfaat harus milenial lakukan.
milenial harus menciptakan lapangan pekerjaan mulai dari sekarang. Bonus demografi bisa menjadi peluang ataupun ancaman kalau kita tidak bisa kendalikan. Daun pepaya, daun kemangi, kalau bukan anak muda, siapa lagi? Oke, Mas, terima kasih nih udah luangin waktunya buat sharing-sharing buat teman-teman, buat anak-anak muda yang nanti nonton channel ini. Semoga dapat terus bisa memberikan manfaat kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa lebih banyak lagi titik-titiknya ya, Mas ya. Iya bisa. Ya biar semuanya nular lah. Biar semuanya nular sampai ke Papua juga ya. Papua kalau bisa sampai ke Thailand. Oh, sampai ke Thailand gitu. Tomatnya Thailand dari sini. Tomatnya di Thailand gitu kan. Oke deh. Bisa kesana semua lah. Sip, amin. Paling gitu Mas ya. Ya. Makasih Mas. Ya, itu dia tadi diskusi singkat saya dengan Mas Raksa, seorang mahasiswa lulusan Ilmu Komunikasi yang sekarang memilih berkebun untuk melanjutkan hidupnya dan menyebarkan manfaat banyak kepada masyarakat di sekitarnya. Oke, semoga tayangan tadi dapat menginspirasi kita semua, khususnya anak-anak muda, supaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.